warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Halo Sobat Prestasi, selamat datang di acara Unboxing Kopsi 2021. Kopsi 2021, meliti itu seru. Adapun sesi Unboxing Kopsi 2021 yang pertama akan dimulai dari bidang MST atau Matematika, Sains, dan Teknologi. Di tengah-tengah kita kini sudah hadir Dewan Juri di bidang MST yaitu Prof. Tina Kemandang. Halo Prof. Halo juga. Gimana kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah. Oke baik Prof, jadi ini udah ada beberapa pertanyaan di bidang MST. Namun sebelum kita mulai untuk menjawab pertanyaan di bidang MST, mungkin Prof bisa memberikan pesan dan pesan kepada adik-adik semua bagaimana nih pelaksanaan Kopsi 2021. Iya, kita memang juga sedang betul-betul menunggu bagaimana nanti Kopsi 2021. Persiapan saya kira sudah mulai dari sekarang, tetapi tetap saja ya proses itu harus berlanjut dan memang perlu kontrol dari semua pihak yang terlibat di dalam persiapan Kopsi ini supaya nanti pelaksanaan Kopsi 2021 ini berjalan dengan sukses. Baik, terima kasih banyak Prof, pesan-pesan yang sangat luar biasa ya. Oke, kita akan langsung mulai untuk pertanyaan yang pertama. Nah, yang pertama, seperti apa kriteria karya yang dicari oleh juri MST, Prof? Iya, itu memang banyak ditanyakan oleh siswa sebetulnya. Kriteria yang paling umum ya yang kita terapkan di dalam penilaian itu adalah keunikan, kemudian originalitas, jadi keaslian, kemudian bagaimana metode yang mereka gunakan. Karena biasanya kan penelitian itu ada tujuannya, dan tujuannya itu tentu harus dijawab dengan metode yang tepat, begitu. Baik, berarti originalitas tujuannya harus dijawab dengan cepat ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika tidak ada atau tidak dapat mengambil data penelitian uji laboratorium akibat pandemi COVID-19? Iya, sebenarnya COVID ini kan sudah tahun kedua ya, jadi sebenarnya siswa juga sudah tahu bahwa akan ada kesulitan ketika mereka memilih topik yang harus menggunakan laboratorium untuk uji. Tetapi kalaupun itu harus terjadi, artinya kalau penelitian yang memang harus menggunakan laboratorium, nah ini harus dicari laboratorium yang memang bisa digunakan meskipun dalam keadaan pandemi. Itu ada izin-izin yang diberlakukan untuk penggunaan laboratorium. Tetapi kalau juga memang tidak bisa dilakukan di laboratorium, maka memang harus ada modifikasi di dalam metode yang mereka gunakan. Berarti selalu ada jalan ya Prof ya? Ada, ya. Yang penting kita berusaha. Betul. Oke, kita lanjut ya Prof untuk pertanyaan yang ketiga. Apakah boleh mengubah judul, bahan penelitian atau metode yang berbeda dari proposal nanti ketika diubah ke laporan penelitian Prof? Iya, itu sebenarnya terkait juga dengan pertanyaan sebelumnya ya mengenai penggunaan laboratorium yang kemungkinan karena pandemi tidak bisa dilakukan. Nah, ini juga demikian. Jadi ketika mengajukan proposal ternyata ada hal-hal yang menjadi kendala sehingga dia harus mengadjust atau menyesuaikan. Dan ini bisa saja terjadi, tetapi jangan juga lari dari topik utamanya. Karena proposalnya sendiri kan sudah direview, sehingga sudah ada arahan dari reviewer sebetulnya di dalam nanti pelaksanaan penelitiannya. Oke, kita lanjut lagi ya Prof. Oke. Pertanyaan berikutnya itu, kapan ethical clearance dibutuhkan dan apakah ada alternatif untuk menggantikan ethical clearance karena keterbatasan biaya dan waktu? Iya, idealnya sebenarnya ethical clearance itu diberikan atau dicari sebelum melakukan penelitian, karena proses itu sendiri justru untuk mengetahui apakah pelaksanaan percobaan itu mengikuti etika-etika yang sudah ditetapkan. Banyak lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan itu, oleh karena itu jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan penelitian sebaiknya sudah diajukan kepada lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan ethical clearance. Seperti itu. Oke baik, jadi ethical clearance itu sangat-sangat penting ya di dalam penelitian ya Prof ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Kapan informed consent dan parental consent dibutuhkan? Apakah dapat diwakilkan atau semua sampel harus menandatangani? Ya, sebenarnya begini, kan informed consent itu sebenarnya untuk melindungi pelaku penelitian. Oleh karena itu, form itu sebenarnya sudah harus juga
atau tersedia sebelum penelitian itu dilakukan. Artinya si pelaku penelitian ini juga sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang nanti akan terlibat di dalam penelitian itu. Orang tua termasuk ya yang harus juga memberikan itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Prof di bidang MST. Oke. Apakah jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis akan mempengaruhi penilaian? Begini, penelitian apalagi untuk bidang MST tidak semua harus menggunakan hipotesis. Ada hipotesis yang memang harus dinyatakan, ada hipotesis yang tidak harus dinyatakan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa kalau tidak sesuai dengan hipotesis itu bagaimana? Itu tergantung topik penelitiannya. Jadi kalau topik penelitian yang memang harus menguji, apalagi membandingkan, maka dia memang perlu melakukan atau membuat hipotesis. Tapi kalau yang tidak dengan menguji atau membandingkan itu, tidak semua penelitian yang harus menggunakan hipotesis. Oleh karena itu tadi kalau penelitian misalnya orang itu mau membuat alat, itu tidak perlu hipotesis karena memang dia merancang sesuatu. Yang diperlukan adalah kriteria desain misalnya. Jadi hipotesis itu hanya untuk penelitian-penelitian tertentu saja. Oke baik, tidak terasa ternyata bahwa sesi pertama pertanyaan bidang MST sudah terjawab semua. Terima kasih banyak Prof atas bantuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagai penutup mungkin Prof dapat memberikan semangat dan motivasi kepada adik-adik semua yang sedang membuat proposal penelitiannya saat ini. Ya baik, adik-adik semua kita mendukung sekali kalau adik-adik ya mau melakukan penelitian meskipun masih di SMA, tetapi justru itu yang nanti akan membuat adik-adik itu punya ide-ide macam-macam ya yang ada di sekitar yang harusnya dijawab. Dan itu sumbangsi yang luar biasa dalam penelitian ataupun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar ataupun persoalan masyarakat dan juga bangsa ini. Jadi semangat ya adik-adik untuk nanti mengikuti KOPSI 2021. Mulai dari proposal silakan cari ide yang bagus supaya nanti bisa diterima di KOPSI 2021. Oke baik, terima kasih banyak Prof dan terima kasih juga sudah datang di tengah-tengah kami dan memberikan Sama-sama semangat kepada adik-adiknya. Oke baik, tidak terasa bahwa MST yang pertama ini sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Rifkanisa Nur Faisa untuk bidang FTR. Terima kasih.